Saya Salma Fakhira, di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah dan dua arah. Untuk pengertian ANOVA itu sendiri adalah uji ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok data. Tujuan utama uji ANOVA adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik di antara rata-rata kelompok tersebut. Uji ini sering digunakan dalam eksperimen dan penelitian yang melibatkan beberapa kelompok atau perlakuan. Jenis-jenis ANOVA itu ada dua, yaitu ANOVA satu arah dan dua arah. ANOVA satu arah itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dari satu variabel bebas dengan beberapa kelompok. Contohnya seperti membandingkan rata-rata nilai ujian dari 3 kelas yang berbeda. Dan untuk ANOVA dua arahnya itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua variabel bebas secara simultan. Contohnya membandingkan pengaruh jenis metode belajar dan jenis kelamin terhadap nilai ujian. Prinsip ANOVA itu yang pertama mengambil dan menghitung komponen variasi. Yang kedua pengujian apakah signifikan atau tidak. Asumsi dasar ANOVA itu ada 3. Yang pertama normalitas adalah data dalam setiap kelompok mengikuti distribusi normal. Yang kedua homoskedastisitas yaitu varians antar kelompok dianggap sama atau homogen. Yang ketiga adalah independensi, yaitu observasi dalam setiap kelompok bersifat independen. Selanjutnya ada rumus hipotesisnya. Yang pertama itu ada penetapan H0 dan H1 dalam analisis varians dirumuskan sebagai berikut. H0 itu semua perlakuan kolom baris interaksi memiliki rata-rata yang sama jika ditulis secara matematis kayak itu, yaitu hipotesis 0, tidak ada perbedaan rata-rata di antara kelompok, dan satu hipotesis alternatif, ada setidaknya satu kelompok dengan rata-rata yang berbeda. Kapan uji ANOVA itu digunakan? Yang pertama itu membandingkan efektivitas berbagai perlakuan dalam eksperimen. Yang kedua menilai pengaruh berbagai kondisi terhadap variabel tertentu. Dan yang ketiga digunakan di berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, pemasaran, dan ilmu kesehatan. Kelebihan uji ANOVA itu ada 2, mampu menangani lebih dari 2 kelompok sekaligus. Yang kedua, memberikan gambaran apakah ada perbedaan secara keseluruhan. Yang menjadi kekurangan uji ANOVA itu sendiri yaitu tidak memberikan informasi tentang kelompok mana yang berbeda secara spesifik. Untuk mengetahui itu diperlukan ujian lanjut. Di sini ada contohnya. Fungsi dari uji ANOVA itu mengetahui perbedaan rata-rata, efisiensi dalam pengujian, penyederhanaan analisis, pengambilan keputusan, dan aplikasi luas. Ada beberapa rumusnya juga di sini. Jadi di sini seseorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam penjualan beberapa merek sepatu berdasarkan lokasi dan total penjualan di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Bali. Dalam penelitian ini menggunakan 50 anggota sampel yang dipilih secara acak. Faktor berdasarkan lokasi yaitu kode 1 Jakarta, kode 2-nya Bandung, kode 3 Surabaya, kode 4-nya Medan, kode 5-nya Bali. Faktor jenis merek sepatunya itu ada kode 1 itu Nike, yang kedua ada Adidas, yang ketiganya ada Vans. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada perbedaan secara signifikan penjualan sepatu berdasarkan lokasi? Yang kedua, apakah ada perbedaan secara signifikan penjualan sepatu berdasarkan merek sepatu? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara merek sepatu dengan penjualan dalam beberapa. Lihat di sini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Kita harus fokus pada variabel view-nya. Kita di sini isi merek. Ini hasil jual. Karena merek merupakan faktor, jadi kita nolkan bagian desimalnya. Lalu di sini juga mengikuti di sini labelnya merek sepatu. Lalu hasil di sini juga hasil penjualan. Values-nya di sini kita di kode 1 untuk merek sepatu Nike. Lalu yang kedua kita ketik merek Adidas. Yang ketiga kita ketik merek Vans. Di add, oke. Nah di sini kita fokus ke data view. Di sini sudah punya merek dan hasil jual. Kita salin dari Excelnya. Di sini kita copy paste saja. Di sini kita di sini. Lalu di sini udah muncul output SPSS-nya.
saya akan melakukan analisis uji normalitas. Di sini saya akan melakukan analisis uji normalitas dengan cara klik analisis, lalu deskriptif statistik, lalu klik explore, lalu kita taruh X1 di bagian faktor list, hasil penjualan di dependent list, klik close, lalu checklist normality, plot width testnya, continue, dan oke. Di sini sudah muncul output SPSS-nya, tapi kita bisa scroll ke bawah untuk fokus pada test of normality-nya. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita mengetahui kriteria pengujian uji normalitas. Di sini, dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika nilai signifikasi lebih besar, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Di sini untuk sepatu merek Nike itu lebih dari 0,05 dan merek Adidas juga lebih dari 0,05, merek Vans juga lebih dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa distribusi data sudah normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas pada data telah terpenuhi. Nah, setelah itu kita mengetahui banyak data yang digunakan sudah normal. Selanjutnya, kita bisa menguji analisis uji one way ANOVA. Di sini kita bisa klik analisis, lalu pilih confirm it, lalu klik one way ANOVA. Di sini kita tahu ruang ekspor di bagian faktor, lalu hasil penjualan di dependent list, lalu klik option, lalu checklist homogeneity of variance test, continue, lalu oke. Tujuannya untuk menemukan output uji homogenitas. Di sini sudah muncul uji homogenitas dan uji ANOVA. Sebelum kita melakukan uji interpretasi pada output